اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم وسع مشهدنا باليقين واكتبنا من حزبك المفلحين ومن عبادك الصالحين يا قوي يا متين ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pencinta aulia wassolihin. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada menjelang sore hari ini kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, acara haul Datuk kita bersama Syekh Haji Abdullah Marindi, sekaligus acara haul Abah bersekumpul. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat maulid Rasulullah, berkat anak cucu Rasulullah, berkat aulia wassolihin, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa ibu bapa kita, dikabulkan semua hajat kita, diangkat semua penyakit kita, dan utama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, rasa kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia wassolihin. Dan mudah-mudahan ahli rumah tangga kita, anak cucu kita, ahli kampung kita semua selalu mendapatkan curahan rahmat taufik hidayah, mendapatkan keberkahan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassolihin, dikumpulkannya nantinya kita semua di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassolihin tanpa hisab. Amin ya Rabbal Alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita semua di dalam sabdanya, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Siapa yang memuliakan ulama sama memuliakan aku, dan siapa yang memuliakan aku sama hakikatnya memuliakan Allah. Dan siapa yang memuliakan Allah pasti akan ditempatkan Allah di dalam surganya. Mudahan kegiatan pada sore hari ini kita termasuk yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kesempurnaan kita kenal cinta kepada Allah, harus kita cinta dan kenal dengan Rasulullah. Kesempurnaan kita kenal cinta dengan Rasulullah, harus kita kenal dan cinta dengan ulama. Apa tujuan kita haul mengadakan haul ulama? Kita menampakkan rasa terima kasih.
jaka kada sidin menyampaikan, jaka sidin kada berdakwah, kita kada tahu di Tuhan, kada tahu dengan hukum-hukum Tuhan. Jasanya ulama sangat besar, kebaikan ulama luar biasa. Pantas kita balaslah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Kebiasaan pula haul-haul itu mahauli ulama, mahauli wali-wali. Kadang datang sejarah mahauli Abu Jahal, kadang adalah sejarah mahauli Fir'aun, mahauli iblis, kadang. Tapi kita menghauli ulama sebagai tanda kita terima kasih. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Orang baik dibalaslah dengan baik. Kita yakin nabi-nabi dan wali-wali dan ulama itu sidin kada mati. Apa yang kita kerjakan beliau melihat. Apa yang kita katakan beliau adalah mendengar. Mudahan kita menjadi umat yang pandai menyenangkan hati Rasulullah, menyenangkan hati ulama. Di antara amalan yang menyenangkan hati Rasulullah, menyenangkan hati ulama, kita biasakan berkumpul-kumpul dalam kebaikan. Baca ilmu dengan bermajelis, membaca amalan dengan berjamaah, memahami agama dengan berjamaah, sholat dengan berjamaah. Rasulullah senang, guru-guru kita senang. Jadi kita usahakan selalu kita ni hidup bakasih sayangan, berpuji-pujian. Bakasih sayangan, berpuji-pujian ini apa kesimpulan ilmu yang manfaat. Kalau bahwa bermusuh-musuhan, beranggapan itu namanya ilmunya kada manfaat. Nah ini musim politik ya kan. Nah boleh kita beda pilihan tapi jaga kesatuan. Nang abah memilih 01, nang bini memilih 02, nang anak memilih 03. Kalau bapak beda pilihan tapi jaga kesatuan. Jangan sampai berpecah belah. Itu bukan ajaran ulama. Ulama itu sifatnya menyatukan. Ulama itu menimbulkan akhlak-akhlak yang baik. Tanda ilmu yang manfaat, tanda guru yang betul-betul solih amilin, ilmunya sifatnya menyatukan umat. Dan masuk kita memuliakan ulama, ingat akan papadah sidin, nasihat sidin. Wajah Habib Abdullah Al-Haddad, nabi-nabi, wali-wali, ulama selalu mewasiatkan takwa kepada Allah. Takut kepada Allah, menghadap kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, tinggalkanlah larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam siang nabi-nabi dan ulama itu berdakwah. Apa yang disampaikan beliau tentang iman, tentang takwa. Bagaimana keadaan iman kita? Apakah sudah meningkat? Apakah masih melemah? Apakah takwa kita sudah betul? Apakah takwa kita masih belum sempurna? Jalan menangguh iman kita, takwa kuat kadanya. Jalan menangguh iman kita kuat kadanya, lihat ketakwaan kita.
Salah satu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda orang ada iman pasti perkataannya baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang ada di dalam hatinya keimanan, percaya dengan adanya Allah, percaya dengan adanya Nabi Muhammad, percaya hatinya dengan ada kiamat, pastinya berkata-kata baik. Kalau kata-kata yang diucapkan di kada baiknya badinya. Apa dikehendaki kata-kata yang baik adalah memuji Allah, mengingat Allah, memuji Rasulullah, mengingat Rasulullah. Mudahan kita talati. Apabila takajud, takijat, baca la ilaha illallah. Takajud, takijat, baca Allahumma salli ala Muhammad. Jangan lagi mulah dahulu belum ada ilmu, belum ada bimbingan. Apabila takajud, aigin abahnya ganal kepalanya. Nah, jangan. Kepalanya ganal panjang-panjang mak. Nah, janganlah kayak itu. Lalakian jangan lagi mengucap nang kada baik. Kalau misalnya takajud takijat, aikip mamanya kandal pada wadai apa ini. Nah, jangan lagi. Biasakanlah memuji Allah, biasakanlah memuji Rasulullah. Keyakinan orang nang ada iman, Allah nang hebat, Allah nang sempurna, Rasulullah nang sempurna. Termasuk kata-kata yang baik selalu berdoa. Kita ini hidup palah di zaman yang penuh fitnah. Zaman serba macam-macam fitnah, macam-macam tantangan yang akan kita hadapi. Bagaimana jalan supaya selamat? Ahli rumah tangga kita, keluarga kita jalan selamat, apa amalannya? Bawa berdoa. Salah satu doa yang dibaca oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ni palah abah sidin Nabi, kai sidin Nabi, datu sidin Nabi. Disebut nama kitab tu Al-Karimu Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Kalau kita abah maling, pakaian perampok pada tuan Jepang, nah, kita. Nabi Allah Yusuf, abah mulia, kai mulia, datu mulia, sidin takutan lawan Tuhan. Kadang rasa aman. Apa doa sidin? Anta wali fid dunya wal akhirah. Engkau ya Allah yang mengurusi ulun. Urusan dunia, urusan akhirat pian ya Allah nang maaduk segala-galanya urusan ulun. Bertawakal beliau kepada Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha menentukan, Allah yang maha bijaksana. Wafatkanlah ulun dalam keadaan beragama Islam. Hubungkanlah ulun dengan hamba Allah yang soleh. Padahal sini sudah dikasih Allah Ta'ala pangkat Nabi, pangkat Rasul, pangkat jadi raja. Takutan sih. Kita ini kan ada makan apa-apa, hanya pangkat bungul aja ya lah. Rasa aman, rasa kada takutan. Nah, jauh pada akhlak orang nang soleh. Wafatkanlah ulun dalam keadaan Islam, hubungkanlah ulun dengan orang nang soleh. Jadi doa-doa orang wali kayak itu ya kan. Hendak selamat. Kadang-kadang orang baik itu hendak selamat sampai namanya selamat, bininya salamah.
Ada selamat. Tentu jalan selamat itu adalah takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada orang soleh, mengikuti akhlak-akhlak orang soleh. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan, ya Allah, hubungkanlah ulun dengan orang soleh. Apa dikehendaki soleh ini? Minal anbiya wal mursalin, daripada nabi-nabi, daripada rasul-rasul, minal auliya was solihin. Di mana pentingnya kita ini ada hubungan dengan orang soleh, ikutilah akidah beliau. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikutilah ibadah beliau. Maaf kita wah ini kadang-kadang mengikuti orang soleh itu mengikuti syurbannya aja. Lilitan sidin kayak ini juga. Kadang-kadang kita mengikuti orang soleh itu cara sidin berokok itu, ya kan? Itu kada penting. Yang penting ikuti akhlak sidin, ikuti akidah sidin, ikuti ibadah sidin. Lalu kebiasaan acara haul itu dibaca, manaqib beliau, akhlak beliau, sifat-sifat beliau, supaya kita tuh mulhaq bis solihin, yang kumpul dengan orang soleh. Orang soleh itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya amalan orang soleh itu ketujuh berdoa. Abah guru sekumpul sidin ketujuh berdoa, ya lah. Dalam riwayat sidin apabila hendak turun ke musola, mendatangi jamaah yang sudah terkumpul di musola, sidin sebelum turun itu berdoa. Apa doa sidin? Ya Allah, dengan berkat jamaah yang datang di majelis ulun, ini orang bagus hatinya. Berkat jamaah yang ada datang di majelis ulun, ampunilah ya Allah dosa ulun. Nah, ini akhlak sidin, mengambil barokah orang banyak. Kita kayak juga bila berkumpul sampai jam ini, tanamkan tujuan kita menjadi barokah. Sebab Abah berkumpul, apabila umat Islam berkumpul di satu tempat 40 ikung ada di situ kekasih Tuhan. 80 ikung berkumpul, 2 ikung kekasih Tuhan. Alhamdulillah kita inilah berapa kali 40? Banyak. Yakin di sini ada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada wali-wali Allah taala. Nah, bisa nang di ujung tuh jadi wali, bisa nama ngantuk tuh jadi wali, ya kan? Yang penting kita sangka baik, mengambil barokah. Mudahan kita lihat langkah itu, ya kan? Jangan berkumpul hendak menjadi nasi bungkusnya, ya kan? Hingga makan dia, ya kan? Tuh terbawa nafsu, ya kan? Dan kenapa kita mahauli wali-wali? Kita yakin wali-wali akan memberi syafaat. Nabi-nabi memberi syafaat. Terutama Rasulullah, ana awalu syafi'in ya Nabi, wa awalu musaffa. Aku ni awal-awal yang bisa memberi syafaat, dan syafaatku awal diterima Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menghajatkan syafaat adalah pada hari kiamat. Apabila mulai kiamat, ya kita mati, masuk ke alam barzakh itu kiamat lawan sidin. Nah, pasti ada kena Nabi menolong, ulama menolong. Mungkin jatuh menghajatkan bantuan syafaat di waktu yang sangat payah, di waktu yang kita tuh menyesal. Dalam kitab hadis Sunan Tirmidzi, ya kah, itu ada hadisnya yang secara maknanya, ya kah,
Apabila si mayat itu sudah mati masuk ke alam barzah, lang baik, lang jelek menyesal. Kenapa yang baik jadi menyesal? Setelah menerima balasan amal kebaikannya, bahjaka tahun angka ini pahala duduk di majelis semalam-malam aku banyak-banyak. Ya Allah berikan ulun katanjung. Bapak halak ba'amal, halak b'ibadah. Nah, lang baik ya halak membeli ke dunia, halak ba'amal, halak bersedekah. Lang jahat bang kada bisi amal kebaikan banyak dosa, jelas-jelas menyesal. Mudahan kita siap menyiapkan amal sangguan. Dan keadaan di akhir zaman ini manusia banyak matinya mendadak. Sudah dibalakan nabinya dalam hadis. Padahal si dini yang sehat. Gula darah normal, jantung normal. Sekali dia mati. Ada juga kawal kita nang komplikasi. Penyakitnya kalau dibaca lagi masih hidup jalayat. Nah ya, lah yang penting kita tuh mati itu pasti yakin pasti datang. Jadi kita ini semuanyaan camat calon mati. Kalau calon pembakal banyak nang hendak. Kalau calon mati pasti. Nah bisa kalian melihat telapak tangan itu tulisannya 81. Lalu sekali pintas kita bacaannya M. Nah sebelahnya pulang 18. Sekali pintas kita lihat M. Apa bacaannya? MM. Maknanya pahamannya mesti mati. Langsung mati. Apalagi lang susah mati juga. Lang alim gondol nang hebat mati juga. Apalagi lang bungo tampuk. Nah ya. Mati juga. Lang bapangkat mati. Lang kada bapangkat mati. Dalam kitab Al-Maqsidul Amin karangan Imam Ghazali, apabila ikam di sini malawat orang mati atau jangan ke kubur, nah ikam harus sadar aku kena nasib kayak ini juga. Melihat kawal mati kita tak bayang aku akan dipanggil Allah juga, akan mati juga. Jangan ke kubur ya kah? Kubur siapa aja, apalagi kubur wali itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Ingat dengan mati. Apabila manusia itu ingat dengan mati, pastinya akan baik, pastinya akan sadar, pastinya akan memperbaiki hal ihwalnya. Mati ini pasti. Tapi nang kita khawatir akan musiah matinya sedang maksiat. Kita misalnya malah asik-asik bedum, pas parahatan balak 12 mati. Nah, habis matinya jelek. Pian mula parahatan mamamai laki. Laki sudah halus. Dimamai bini halus. Pas waktu mamai mati, nah nasibnya kada baik. Mudah-mudahan kita nih mati sedang di majelis, mati habis sembahyang, nah bagus ya lah. Atau mati dalam menyampaikan ilmu, namanya mati husnul khotimah. Kadang-kadang kita tuh mati dalam keadaan himung. Kenapa jadi mati himung? Sebab mati ini mendapat Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Ada juga yang hendak mati ini keluh kasah gelisah. Kenapa jadi keluh kasah gelisah? Kadang-kadang mengatakan rumah belum tuntung, mengatakan belum bisa meminantu. Mengatakan dunia. Lalu matinya kada tenang. Su'ul khatimah, husnul khatimah itu ada pintu-pintunya.
Kalau ingin matinya dalam keadaan husnul khatimah, apa amalannya? Jaga ibadah, perbaiki ibadah. Ibadah apa yang penting kita jaga? Ibadah sholat. Kadang laki kita bulah kada ingat pian mengatakan, abahnya sembahyang. Sambil nasihati laki sembahyang, ikam abahnya lah lamun sembahyang, mama upah. Sampaikan upahannya buai. Apa sampaikan? Sampaikan susu. Nah, susu itu dilihat nyaman ya. Kok lagi diminum. Lah supaya semangat. Kadang-kadang bini kadang sama sembahyang, pian dek semangat, umanya sembahyang. Sambil muhabin itu malah dikipasi lawan duit. Duit nang habang itu lah. Insyaallah bini pian badana sembahyang melihat pahala bebuku. Ini zaman kita penyakitnya penyakit koleknya. Bahasa kita tuh kasar. Koleknya. Apa penyebabnya kita beramal beribadah tuh jadi kolek? Punya Habib Abdullah Al-Haddad itu kadang penyakit akibat bungulnya sih. Karena paham bahwa ilmu agama akibat jahil. Apalagi penyebabnya jadi beramal beribadah kada semangat, kada merasa lezat, kada merasa manis. Apa penyebabnya? Akibat penyakit hati. Apa penyakit hati kita? Kesombongan. Dengan ilmu sombong sebabnya bisa, atau dengan kekayaan sombongnya bisa, atau dengan kecantikan kebungasan bisa sombong. Ujar Imam Ghazali dalam kitab Ihya, babinian itu sombong akibat merasa bungas, merasa tampan, merasa langkah ya kah? Bahmu hanya kancang, atas kancang, bawah kancang, bawahnya kancang ya kah? Lalu yang merasa bunga desa, merasa bintang pelem. Kada ingat acil nang merasa bintang pelem, merasa bungas. Kaki yaksin bau masam kada ingat. Nah ya kah? Dahi gigi bau bangsat. Nah ya kah? Apalagi nang di bawah isinya tahi kada ingat. Nah, kayak apapun kita hebatnya, kayak apapun alimnya, tetap kita mempunyai naqais, kekurangan. Yang sempurna itu hanya Allah Ta'ala. Makhluk yang sempurna itu cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi jaga ibadah, perbaiki ibadah. Jalan memperbaiki ibadah lewat ilmu. Jalan memperbaiki ibadah harus lewat bimbingan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu maqdudatun la tuqbalu. Anak siapakah? Turunan siapakah? Kalau beramal beribadah tanpa ilmu, tanpa bimbingan, jelas semuanya kada diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita cangkal ke majelis ilmu. Niat mengamalkan. Ada kawa mula seminggu sekali ke majelis ilmu, 2 kali seminggu. Nah, ya, dipaksa. Ada kawa 2 kali seminggu ke majelis ilmu, sebelum hari ya kah? Kita ini kada kawa nang dilamah itu dipaksa. Sebab kita ini nafsunya lawamah, nafsu kita ini kebanyakannya amarah. Mana bukti menunjukkan nafsu kita lawamah amarah? Setiap kali kita menggawe dosa itu kadang menyesal, kadang menangis. Malah kita itu kebiasaan habis melakukan dosa itu berkesah. Ujarnya aku ini jakalat mata. Kenapa jakawal jadi kalat mata? Malam tadi aku datang di pembatuan dia, berkesah, gawian maksiat berkesah. Lalu dosa itu jadi gonol. Jangan sampai kita bangga dengan maksiat. Kadang menyesali, kadang menangis.
Itu menunjukkan nafsu kita ditawan oleh syaitan, ditawan oleh nafsu yang jelek. Semestinya kita banyak minta ampun, banyak kita menyesal. Abah guru sekumpul membimbing lawan kita, habis sembahyang itu membaca istighfar. Astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Nanti dibaca 11 kali habis sembahyang. Kalau habis subuh 27 kali. Apa maknanya? Ampunilah ya Allah dosa-dosa ulun. Ampunilah semua dosa-dosa ulang baik. Nah di sini mendidik lawan kita ya. Apalagi jalan supaya kita mati husnul khatimah. Jangan ada banyak salah lawan manusia. Lalakian ini banyak salah lawan bini ya. Di mana aja salahnya lalaki nol bini. Bisi bini kada bisa mendidik. Menyuruhkan bini belajar kada jua. Mendasihati kada bisa jua. Mendoakan kada bisa jua. Hanya laki ini gawiannya kabija. Apa kepanjangan kabi? Kulai-kulai buat. Kulai-kulai buat. Bah anak pina halus, ganal menghalusi pula. Nah, kita tanggung jawab lawan bini. Ayo kita bermaafan, berampunan. Bini banyak salah lawan laki. Mana aja babinian salah aku lawan laki, aku bagus saja. Tuh babinian dah babila kapangendenan bahias. Bapangpum macam-macam. Oh, tahan aja di hadapan caramen itu setengah jam atau sejam. Make up bapangpum. Bah menghadapi laki asal-asalnya. Bah laki hendak mencium wahin laki. Bau masam, bau hapak, bau bangsa. Tuh tak salah mula. Boleh pian bahias baangang gasan laki. Tahun-tahun itu jangan. Kasihan tuan imam melihat kan hilang hafalan sidin. Ya. Kaum melihat salah katuk dauh ya kan. Nah, jadi fitnah ini dosa ya. Kadang-kadang babinen wah ini babendeng lawan laki kasar ya kan. Babendeng lawan laki-laki halal pina lembut. Nah, paling dunia sebalik. Nah, ya. Mestinya kita perkataan baik lawan laki. Kalau orang itu jangan nang macam-macam. Harus lawan laki nang lembut kayak itu ya kan. Nah, jadi kita berampunan, bermaafan ya kan. Ada kisah lelakian hendak mati ya kan. Apa keadaan laki-laki ini hendak mati? Dibacakan macam-macam, kadang banyahuti. Hanya laki ini tangannya kawai. Jalang melihat tuh Abah Hikam bina kawai minta ambilkan tasbih kah? Timbai tasbih, malapas juga. Sekalinya bininya nama kisah. Tahulah Abah Hikam di bina kawai, ya patuh mengulai. Bah datang mengulai. Mulai aja mengulai bini. Tapi jangan nang itu nang diutamakan. Utamakanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan rumah tangga kita ini harmonis, saling menjaga, saling memperhatikan. Aku ada punya kewajiban lawan bini, bini pun ada kewajiban lawan laki ya kah. Dalam kesempatan ini ulun ingin mengijazahkan sebuah kitab itu namanya Risalah Mubarakah. Isinya tentang hadis Isra Mi'raj Nabi, dan di situ ada malakib Imam Syafi'i, nasihat sidin, dan malakib Abah Guru sekumpul. Di situ ada nasihat-nasihat sidin, di situ ada amalan-amalan sidin, doa-doa daripada sidin. Dan kitab ini alhamdulillah bahasa kita.
ada bahasa Cina, ada harganya murah aja ya kak, 30.000. Nah murah, lamun rokok sempurna 35-an.